Pernahkah merasa rezeki di rumahmu seret? Padahal sudah berusaha keras siang malam? Mungkin bukan cuma soal usaha, tapi ada yang salah di pintu rumahmu sendiri. Menurut Primbon Jawa, ada 9 pantangan penting yang bisa bikin malaikat rezeki enggan datang. Jangan anggap sepele, karena satu saja dilanggar, bisa menutup pintu keberkahan di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel penuh hikmah dan inspirasi kehidupan. Sebelum kita bahas satu persatu rahasia pintu rumah yang disukai para malaikat pembawa rezeki, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video penuh ilmu dan berkah berikutnya. 1. Pintu rumah tidak pernah dibersihkan bisa halangi malaikat rezeki masuk. Pintu rumah adalah gerbang utama yang menjadi tempat keluar masuknya tidak hanya manusia, tapi juga energi, keberkahan, bahkan rezeki. Dalam ajaran Primbon Jawa, pintu rumah ibarat wajah dari rumah itu sendiri. Dari sanalah segala bentuk energi masuk, baik itu rezeki, ketenangan, kebahagiaan, maupun bala dan kesulitan. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebersihan pintu rumah. Mereka lebih fokus membersihkan bagian dalam rumah, menyapu lantai, merapikan kamar, tetapi melupakan bagian terpenting yang pertama kali dilihat, pintu depan. Padahal menurut kepercayaan Jawa kuno, malaikat pembawa rezeki dan kebaikan tidak akan masuk rumah yang pintunya kotor, berdebu, atau penuh sarang laba-laba. Ini bukan hanya soal fisik, tapi mencerminkan bagaimana pemilik rumah menjaga kesucian dan kesiapan spiritual untuk menerima keberkahan. Bayangkan saja jika kamu berkunjung ke rumah seseorang dan yang pertama kamu lihat adalah pintu yang kusam, penuh goresan, gagang pintu berkarat, atau bahkan ada coretan. Apa yang terlintas di benakmu? Tidak nyaman, bukan? Malaikat pun diyakini akan merasakan hal yang sama. Tidak nyaman untuk masuk dan memberikan keberkahan. Dalam Primbon, disebutkan bahwa pintu rumah yang jarang dibersihkan menjadi sarang energi negatif. Debu dan kotoran di pintu bukan sekadar masalah kebersihan, tapi mencerminkan malasnya pemilik rumah dalam merawat anugerah yang telah diberikan. Kalau pintu saja tidak dijaga, bagaimana mau menjaga rezeki yang Allah titipkan? Pembersihan pintu tidak harus mahal atau rumit. Cukup dengan menyeka debu minimal seminggu sekali, membersihkan gagang pintu dengan lem basah, menyemprotkan wewangian alami seperti minyak sereh, cendana, atau air mawar. Jika pintu sudah kusam, pertimbangkan mengecat ulang agar tampak lebih cerah dan hidup. Lebih baik lagi, tambahkan unsur spiritual di sekitar pintu. Dalam budaya Jawa, banyak yang menggantungkan janur kuning, daun kelor, atau bahkan tulisan kaligrafi atau doa di sisi atas pintu. Semua itu bukan semata-mata tradisi, tapi sebagai tanda bahwa rumah itu dijaga dan dihormati. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci, dan mereka menyukai tempat yang bersih, rapi, dan harum. Rumah yang terjaga kebersihannya, termasuk pintunya, diakini lebih sering didatangi malaikat rahmat, yang membawa ketenangan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang tidak terduga. Maka, mulai hari ini, jangan biarkan pintu rumahmu menjadi penyebab rezeki tertahan. Jadikan pintu rumah bukan sekadar kayu dan besi, tapi gerbang keberkahan tempat masuknya rezeki dari segala arah. Bersihkan dengan penuh niat, iringi dengan doa, dan jadikan itu sebagai ikhtiar batin dan lahir untuk mengundang berkah ke dalam rumah. 2. Menggantungkan cermin menghadap keluar. Rezeki bisa terpantul pergi. Tahukah kamu bahwa salah satu benda yang terlihat indah dan biasa saja, justru bisa menolak datangnya rezeki ke rumah? Ya, benda itu adalah cermin, terutama jika digantung atau dipasang di dekat pintu utama dan menghadap keluar. Dalam pandangan Primbon Jawa, cermin bukan sekadar benda untuk melihat wajah, tetapi dianggap sebagai pemantul energi, baik positif maupun negatif. Jika kamu menggantungkan cermin yang langsung menghadap keluar pintu utama rumahmu, maka segala bentuk energi yang hendak masuk,
termasuk rezeki, bisa terpantul kembali. Inilah yang disebut sebagai rezeki balik arah. Secara simbolis, pintu utama adalah tempat masuknya semua kebaikan, rezeki, tamu yang membawa kabar baik, bahkan malaikat rahmat. Namun, jika di depan pintu tergantung cermin besar, energi baik yang sudah mendekat bisa langsung mental, tidak jadi masuk rumah. Bayangkan seperti seseorang yang sudah berniat datang, tapi melihat wajah dingin dan tertolak di depan pintu, pasti batal masuk, bukan? Dalam filosofi Jawa, cermin itu membelah dimensi. Ia bisa membuka celah antara dunia nyata dan dunia gaib. Maka tidak heran, leluhur kita sangat berhati-hati dalam menempatkan cermin. Ada waktu dan posisi tertentu agar tidak berdampak negatif. Salah satunya ia tidak diletakkan di depan pintu utama, apalagi menghadap langsung keluar. Lebih dari itu, Primbon juga menyebutkan bahwa cermin di pintu utama bisa memantulkan niat baik yang dikirim orang, termasuk doa-doa positif, harapan baik, dan semangat yang seharusnya masuk ke dalam rumah. Dengan kata lain, rumah menjadi seperti tertutup secara spiritual, meskipun secara fisik terbuka. Banyak yang tidak menyadari hal ini, dan memasang cermin demi alasan estetika atau feng shui modern, tanpa memahami filosofi leluhur yang lebih dalam. Padahal, dalam kepercayaan adat Jawa, jika kita ingin rezeki masuk dengan lancar, maka alirannya tidak boleh dihambat, apalagi dipantulkan. Cermin itu seperti membuat pintu terlihat ada, tapi sebenarnya tidak bisa ditembus. Apa solusinya? 1. Lepas cermin yang langsung menghadap keluar, terutama jika berada tepat di depan pintu rumah. 2. Jika tetap ingin ada unsur reflektif, gantilah dengan hiasan kayu, kaligrafi, atau tanaman rambat yang membawa unsur alam dan menyerap energi baik, bukan memantulkan. 3. Tempatkan cermin di bagian dalam rumah, seperti ruang tamu atau kamar tidur, dan pastikan tidak berhadapan langsung dengan pintu masuk utama. Ingat, kita tidak sedang menakut-nakuti atau membuat benda terlihat mistis. Tapi dalam kearifan lokal seperti Primbon, setiap benda punya makna dan pengaruh energi tersendiri. Cermin bukan sekadar benda mati, tapi bisa menjadi penghalang atau bahkan penyaring rezeki, tergantung bagaimana kita menempatkannya. Jadi, jika selama ini rezeki terasa mampet, coba periksa lagi bagian depan rumahmu. Siapa tahu ada cermin yang justru menjadi penolak tamu tak kasat mata, yang membawa rezeki. Dengan melepas atau memindahkannya, kita sedang membuka gerbang energi baru yang lebih positif. Semoga rezeki yang dulu hanya mampir, kini bisa benar-benar masuk dan tinggal di rumah kita. Amin. 3. Pintu rumah menghadap ke arah sial. Jangan abaikan arah tenggara dalam hari-hari naas menurut Primbon Jawa. Dalam ajaran Primbon Jawa, arah mata angin bukan sekadar penunjuk jalan atau petunjuk geografi. Lebih dari itu, arah memiliki makna energi dan spiritualitas tersendiri. Termasuk ketika kita membangun atau menempatkan pintu utama rumah, arahnya sangat penting. Salah satu arah yang sering mendapat perhatian khusus dalam Primbon adalah arah tenggara, terutama saat bertepatan dengan hari-hari yang dianggap naas. Mungkin kamu bertanya, memangnya bisa ya arah pintu berpengaruh ke rezeki? Jawabannya, bisa banget. Apalagi kalau pintu tersebut menjadi tempat keluar masuk utama energi kehidupan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, ada yang disebut sebagai wuku dan neptu hari, yang menunjukkan karakter hari-hari tertentu. Nah, pada hari-hari yang termasuk dalam daftar hari sial, arah tenggara dianggap membawa aura berat, lemah, atau bahkan penuh tantangan spiritual. Pintu rumah yang menghadap arah tenggara pada hari-hari tersebut diakini akan menjadi gerbang masuknya energi yang tidak stabil, sehingga malaikat rahmat pun enggan mendekat. Akibatnya, aliran rezeki jadi tersendat, suasana rumah mudah panas, bahkan penghuninya bisa jadi sering cekcok tanpa sebab. Coba bayangkan, kita sudah capek bekerja, rajin berdoa, usaha terus digenjot siang malam. Tapi ternyata, arah rumah kita membuka diri ke jalur energi yang tidak baik,
sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Dalam budaya Jawa, hal seperti ini tidak dianggap mistis, tapi lebih kepada keharmonisan antara alam, waktu, dan ruang. Lalu, bagaimana solusinya jika rumah kita sudah terlanjur menghadap arah tenggara? Tenang, Primbon Jawa juga memberikan jalan keluarnya. Kita tidak perlu merombak total rumah. Cukup dengan melakukan penyesuaian energi secara simbolik dan spiritual. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Pasang tirai atau sekat di belakang pintu utama, agar energi dari luar tidak langsung menerobos masuk. Tirai bisa berupa kain batik, kain netral, atau yang bercorak alami seperti daun dan awan. 2. Tanam pohon atau tanaman pelindung di depan pintu. Misalnya, tanaman kelor, sirih, atau pohon perdu kecil. Ini berfungsi sebagai penyeimbang dan penyaring energi yang datang dari arah tersebut. 3. Gantungkan tulisan doa di atas pintu, seperti lafadz, Bismillah, Allahumma ftah lana abwaba rahmatik, atau doa khusus dari orang tua. Dalam kepercayaan Jawa, doa yang menggantung di atas pintu akan menjadi perisai spiritual yang menjaga rumah dari segala aura buruk. 4. Gunakan penyesuaian warna, seperti warna hijau atau krem pada bagian luar pintu, karena dipercaya bisa menetralisir hawa kurang baik dari arah tenggara. 5. Jika memungkinkan, perhatikan juga aktivitas besar di rumah seperti pindahan, renovasi, atau hajatan. Jangan dilakukan saat arah tenggara sedang dalam siklus harinya yang panas, menurut perhitungan Primbon. Mengapa semua ini penting? Karena dalam kepercayaan nenek moyang kita, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari keharmonisan antara manusia dan alam. Arah rumah, posisi pintu, bahkan waktu-waktu tertentu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan batin dan rezeki yang mengalir. Maka, jangan remehkan arah pintu rumah. Kalau kamu merasa sudah berusaha keras tapi rezeki belum juga lancar, bisa jadi bukan soal takdir atau doa yang kurang, tapi arah pintu yang belum selaras dengan energi hari. Dengan sedikit penyesuaian, insya Allah, pintu rumah kita bisa kembali menjadi jalan masuknya keberkahan, ketenangan, dan rezeki yang tak putus-putus. 4. Menaruh tempat sampah atau kotoran dekat pintu, simbol energi negatif yang mengusir rezeki. Siapa sangka, hal yang terlihat sepele seperti menaruh tempat sampah dekat pintu rumah bisa menjadi salah satu penyebab rezeki seret? Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pintu rumah adalah titik masuknya rezeki, kebahagiaan, dan ketenangan. Maka segala hal yang mengganggu kesucian dan keharmonisan pintu ini bisa berdampak pada energi yang masuk ke dalam rumah. Sampah, secara simbolik, adalah lambang dari sisa-sisa kehidupan, hal-hal yang sudah tidak berguna, kotor, dan bahkan bisa menjadi sumber penyakit. Bila kita meletakkan tempat sampah terlalu dekat dengan pintu utama, maka sama saja kita meletakkan aura negatif, hawa busuk, dan penghalang energi positif tepat di depan pintu masuk rezeki. Dalam Primbon Jawa, tindakan seperti ini dianggap sebagai bentuk membuang keberuntungan sendiri, karena aroma tak sedap, kotoran, atau bahkan tumpukan sampah itu akan menjadi penghalang spiritual yang membuat malaikat rahmat enggan masuk ke dalam rumah. Bayangkan saja, jika ada tamu istimewa yang hendak berkunjung ke rumahmu, dan yang pertama mereka lihat di depan pintu adalah tumpukan sampah, kantong plastik bekas makanan, atau kaleng bekas berserakan, tentu akan menimbulkan kesan jorok dan tak nyaman, bukan? Begitu pula malaikat rezeki. Mereka senang dengan kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Tak hanya soal estetika, sampah yang dibiarkan dekat pintu juga menjadi sumber bakteri dan kuman penyakit, terutama jika ada sisa makanan atau tumpahan cairan. Bau tak sedap, yang bisa mempengaruhi kenyamanan spiritual dalam rumah. Energi berat, karena dalam spiritual Jawa, bau busuk adalah tanda adanya energi tidak selaras. Lalu bagaimana solusinya? 1. Jauhkan tempat sampah dari pintu utama. Minimal 2-3 meter dari arah pintu, dan usahakan ada sekat seperti pot tanaman atau dinding pembatas. 2. Gunakan tempat sampah yang tertutup rapat,
agar tidak menebar bau atau menarik serangga. Pilih warna netral agar tidak mencolok secara visual. Dan jangan gunakan tempat sampah rusak atau pecah. 3. Rutin cuci tempat sampah minimal seminggu sekali, agar tidak menjadi sarang kotoran yang membekas. 4. Sebagai tambahan spiritual, percikan air bunga, seperti mawar atau kenanga, di sekitar area pintu dan halaman depan untuk menyeimbangkan energi. Ini merupakan kebiasaan turun-temurun dalam budaya Jawa, agar suasana rumah tetap segar secara lahir dan batin. 5. Bila ada saluran pembuangan air atau got di dekat pintu, pastikan tidak mampet dan tidak berbau. Saluran yang tersumbat juga diakini sebagai lambang tersumbatnya rezeki dan kelancaran hidup. Sebagian orang mungkin merasa hal-hal seperti ini hanyalah simbol atau mitos belaka. Tapi justru dalam kesederhanaan simbol-simbol inilah tersembunyi pesan kebersihan hati, ketertiban hidup, dan keterbukaan terhadap keberkahan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rumah yang tertata rapi dan bersih, terutama pada bagian pintunya, akan menjadi magnet bagi malaikat rezeki. Sebaliknya, rumah yang membiarkan sampah berserakan dekat pintu dianggap belum siap menerima tamu, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Mulai sekarang, yuk kita rapikan area pintu rumah. Jangan biarkan tempat yang seharusnya menjadi pintu masuk keberkahan, malah dipenuhi tumpukan sisa kehidupan. Karena bisa jadi, rezeki yang selama ini kita cari-cari, justru tertahan di depan pintu oleh aroma sampah yang belum kita singkirkan. 5. Pintu saling berhadapan langsung. Rezeki masuk tapi langsung keluar lagi. Dalam ilmu tatanan rumah menurut Primbon Jawa, ada satu pantangan yang sering tidak disadari. 2 pintu rumah yang saling berhadapan langsung tanpa sekat atau penghalang. Misalnya, pintu depan rumah langsung berhadapan lurus dengan pintu belakang. Kelihatannya simpel, tapi dalam kacamata spiritual, ini bisa menjadi penyebab rezeki yang masuk rumah tidak bertahan lama. Filosofi Jawa menyebut ini sebagai aliran rezeki yang tak sempat menetap. Artinya, segala bentuk energi baik, termasuk keberkahan, ketenangan, dan rezeki materi, memang masuk dari depan, tetapi langsung terbawa pergi melalui pintu belakang. Ibarat menimba air dari sumur tapi embernya bocor. Sekeras apapun kita berusaha, hasilnya tidak maksimal karena terus terbuang. Fenomena ini tidak hanya soal spiritual. Coba perhatikan rumah yang memiliki 2 pintu yang saling berhadapan langsung. Seringkali, penghuninya merasa sulit menabung atau menyimpan uang, walau penghasilannya cukup. Rezeki datang tak lama langsung habis, tanpa kejelasan kemana larinya. Rumah terasa berisik, panas, atau tidak nyaman, meskipun secara fisik bersih dan rapi. Menurut Primbon, pintu yang saling berhadapan menciptakan jalur lurus energi yang terlalu cepat. Energi positif yang seharusnya berdiam di dalam rumah malah terdorong untuk keluar secepat ia masuk. Itulah mengapa rumah seperti ini disebut rumah yang tidak bisa menahan keberkahan. Apakah ini bisa diperbaiki? Tentu bisa. Tidak perlu membongkar rumah atau merombak struktur bangunan secara besar-besaran. Cukup dengan melakukan penyesuaian sederhana agar arus energi yang tadinya terlalu cepat bisa diperlambat. Berikut beberapa solusi menurut kepercayaan Jawa. 1. Letakkan pembatas atau penyekat di antara kedua pintu tersebut. Bisa berupa rak buku, tanaman besar dalam pot, meja, tirai, atau partisi kayu. Fungsinya untuk memperlambat aliran energi agar tidak langsung tertembak keluar. 2. Pasang karpet atau keset dengan motif lingkaran di tengah ruang antar pintu. Dalam Primbon, simbol lingkaran melambangkan perputaran dan keutuhan, agar energi rezeki bisa berputar dulu sebelum pergi. 3. Gantungkan hiasan doa atau kaligrafi antara kedua jalur pintu. Ini bertujuan sebagai simbol penjaga spiritual agar energi rezeki tidak langsung terusir dari rumah. 4. Tambahkan pencahayaan yang cukup di bagian tengah ruang antar pintu, karena cahaya dipercaya sebagai media pengikat energi baik. 5. Gunakan pewangi alami atau dupa aromaterapi,
terutama di pagi hari, agar aura rumah tetap tenang dan positif. Tidak ada yang salah dengan memiliki dua pintu dalam rumah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kedua pintu itu dibiarkan saling berhadapan tanpa penghalang, sehingga energi rezeki seperti hanya lewat, tanpa mampir apalagi menetap. Dalam ajaran leluhur Jawa, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tapi tempat berkumpulnya keberkahan dan ketenangan hidup. Maka penting untuk menjaga tatanan ruang agar tetap selaras dengan alam, energi, dan ketentuan spiritual. Jadi, kalau kamu merasa akhir-akhir ini keuangan cepat habis, atau suasana rumah terasa tidak adem meski sudah dibersihkan, coba tengok kembali. Apakah pintu depan dan pintu belakangmu saling berhadapan lurus tanpa sekat? Jika ya, maka bisa jadi itulah penyebab rezekimu cepat pergi. Dengan sedikit penyesuaian tata ruang, semoga energi positif, rezeki, dan keberkahan bisa tinggal lebih lama dan mengakar di rumahmu. Amin. 6. Menaruh sandal dan sepatu berantakan di depan pintu, rezeki enggan masuk jika tidak rapi. Salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah meletakkan sandal dan sepatu secara sembarangan di depan pintu rumah. Sepatu dibiarkan terbalik, sandal bertumpuk acak-acakan, bahkan kadang-kadang masih dalam keadaan kotor dan berdebu. Terlihat sepele, ya? Tapi tahukah kamu, dalam primbon Jawa, kebiasaan ini dianggap sebagai pantangan yang bisa mengusir rezeki? Pintu rumah dalam kepercayaan Jawa adalah gerbang utama segala energi kehidupan masuk ke dalam rumah. Baik itu malaikat rahmat, energi positif, tamu yang membawa kabar baik, hingga rezeki dari arah yang tak terduga. Dan ketika pintu rumah kita dipenuhi oleh kesan yang berantakan, kotor, dan semrawut, maka secara tidak langsung kita telah memberikan kesan bahwa rumah tersebut tidak siap menerima keberkahan. Primbon Jawa menyebut ini sebagai pancer alangan rejeki, atau penghalang utama rezeki yang tidak kasat mata. Sandal dan sepatu yang berserakan di pintu rumah menggambarkan dua hal. 1. Tidak adanya keteraturan dalam rumah tangga. 2. Kurangnya penghormatan terhadap pintu gerbang berkah. Dalam ilmu spiritual Jawa, keteraturan adalah cermin dari kesiapan batin. Jika seseorang menata alas kakinya dengan rapi, itu menunjukkan bahwa ia punya ketenangan jiwa dan kesiapan menerima sesuatu yang baik. Sebaliknya, kerusuhan kecil di depan rumah bisa mencerminkan ketidakteraturan batin dan penghambat masuknya rezeki. Bayangkan jika malaikat hendak masuk membawa keberkahan, namun mendapati di depan pintu penuh dengan sepatu berlumpur, sandal yang bertumpuk tidak beraturan, bahkan kadang menghalangi pintu saat dibuka. Secara simbolis, ini bisa dimaknai sebagai penolakan tidak langsung terhadap tamu mulia. Tidak hanya itu, sepatu dan sandal yang berantakan juga bisa menjadi sarang debu dan kuman yang bisa tersebar ke dalam rumah, menimbulkan bau tidak sedap, apalagi jika alas kaki habis dipakai kehujanan, mengganggu pemandangan dan estetika rumah, membuat rumah terlihat tidak terawat. Lalu, apa solusinya agar pintu rumah tetap bersih dan terbuka untuk rezeki? Berikut langkah-langkah sederhana namun penuh makna spiritual. 1. Sediakan rak sepatu tertutup atau minimal rak terbuka tapi tertata. Tempatkan di sisi pintu, bukan tepat di depan jalur masuk. 2. Pisahkan alas kaki tamu dan penghuni rumah. Ini akan menciptakan kesan rapi dan menyambut dengan hormat. 3. Jangan biarkan sepatu kotor atau basah terlalu lama di dekat pintu. Bersihkan sesegera mungkin dan keringkan di tempat terpisah. 4. Berikan wewangian alami seperti daun pandan, bunga melati, atau kayu cendana di sekitar rak sepatu. Ini dipercaya bisa menarik aura positif dan menenangkan energi di sekitar pintu rumah. 5. Ajarkan seluruh anggota keluarga untuk terbiasa meletakkan alas kaki dengan rapi. Karena kebiasaan kecil inilah yang bisa berdampak besar bagi aliran keberkahan ke dalam rumah. Dalam primbon Jawa, pintu rumah yang bersih dan tertata adalah pertanda bahwa sang penghuni sedang bersiap menerima karunia. Jangan sampai rezeki yang seharusnya masuk malah berbalik arah,
hanya karena kita terlalu malas merapikan sandal atau menaruh sepatu sembarangan. Mulai hari ini, mari kita perhatikan hal-hal kecil di sekitar pintu rumah. Karena bisa jadi, satu pasang sandal yang tergeletak sembarangan adalah penghalang bagi sejuta keberkahan yang sedang mengetuk rumah kita. Sahabat semua, menjaga pintu rumah bukan sekadar estetika, tapi juga bagian dari menjaga aliran energi positif dan keberkahan yang tak kasat mata. Pantangan-pantangan ini mungkin tampak sederhana, tapi justru dari hal kecil itulah pintu rezeki bisa terbuka lebar, atau malah tertutup rapat. Semoga dengan menghindari 9 pantangan ini, rumah kita selalu didatangi malaikat rahmat dan pembawa rezeki, baik berupa ketenangan, kesehatan, maupun keberkahan yang tiada henti. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya.